Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di YouTube channel Kisana Aziz. Nah, kebetulan saat ini kita sedang di acara silaturahmi keluarga besar Trah Setia Hati yang ke-7, dan kali ini diadakan di Trawas Mojokerto di Pondok Pak Guru. Nah, acara ini dihadiri banyak dari aliran perguruan dari aliran Setia Hati. Tuan rumahnya saat ini adalah dari PO, Pencak Organisasi. Dan alhamdulillah di acara ini kedatangan juga Mas Ganu. Mas Ganu itu ceritanya adalah canggahnya Mbah Harjo. Mbah Harjo Utomo, salah satu pendiri PSHT, bukan salah satu, memang pendirinya PSHT. Dan muridnya Mbah Suro. Oke, Mas Ganu, silsilah dari Mbah Harjo itu ketemunya gimana sih? Untuk silsilah, saya ini canggah dari Pak Harjo Utomo. Jadi urutannya, Bapak Harjo Utomo memiliki dua anak. Anak yang pertama Bu Harsining, yang kedua Pak Harsono. Bu Harsining ini menikah dengan Pak Gunawan Pamuji Ponorogo, yang dimana Pak Gunawan Pamuji ini ayahnya juga muridnya Eyang Suro. Seperti itu. Jadi hasil dari pernikahan Pak Gunawan Pamuji dan Bu Harsining menghasilkan 3 orang putri dan putra. Putri yang pertama bernama Mbah Hana Sri Budi Utami, yang dimana Mbah Hana ini memiliki 2 orang putra. Putra yang pertama bernama, saya kalau panggil Pak Dewawan dan Pak Dewidi, yang saat ini ada di Bontang, Kalimantan. Terus anak yang kedua dari hasil pernikahan Bu Harsining dan Bapak Gunawan Pamuji itu bernama Mbah Gunhelati Sari Hartini, yang dimana Mbah Dini ini sampai menutup usia tidak memiliki keturunan, tetapi pada saat itu Mbah Dini mengasuh bapak saya di Tamak Mayor, Surabaya, bersama dengan Pak Harsono, anak dari Bapak Harjo Utomo. Setelah itu anak ketiga dari pernikahan Bu Harsining dan Bapak Gunawan Pamuji bernama Mbah Edi Gun Pamuji Mahayana, mbah saya. Mbah Edi Gun memiliki 5 orang putra, diantaranya Pak D. Irwansyah, bapak saya, Pak Lek Radek, Bu Lek Nunung, dan Pak Lek Bayu. Pak D. Irwansyah ini sekarang ada di Jakarta. Pak D. Irwansyah memiliki 2 orang keturunan. Yang pertama bernama Iswanti, yang kedua Ari. Saya anak kedua dari keturunan Pak Edi, yang dimana bapak saya bernama Tanuwijaya. Saya anak pertama, saudara saya ada 6. Anak dari Pak Edi yang ketiga bernama Pak Lek Radek. Pak Lek Radek sampai saat ini belum memiliki keturunan. Dan yang keempat, Bu Lek Nunung memiliki 3 orang putra, yang pertama Mas Agung, Adi, dan Nisa. Yang kelima, Pak Lek Bayu juga memiliki 2 orang putra yang saya belum tahu namanya, karena keadaan saya dan saudara saya yang jauh sehingga belum sempat bertemu. Seperti itu untuk silsilah dari Pak Harjo Utomo. Berarti dari Mas Ganu, terus bapaknya Pak siapa? Tanuwijaya, terus naik lagi ke Mbah Edi dan Mbah Harsining,
yang Arsining, yang Arsining, naik lagi ke Pak Arjo. Pak Harjo. Iya. Oh ya ya ya. Nah dari sekian nama-nama yang disebutkan tadi itu semuanya kadang Esa. Pernah latihan Esa. Sampai saat ini yang tergabung ke dalam Esa itu yang pertama, yang pastinya anak dari Pak Arjo Utomo, Pak Arsono, Bu Arsining, dan Pak Gunan Pamuji. Beliau tergabung ke dalam Esa. Setelah itu mbah-mbah saya itu sayangnya tidak tergabung ke dalam Esa. Jadi untuk mbah-mbah saya tidak tergabung ke dalam Esa. Setelah itu, setelah mbah saya, generasi bapak saya itu yang tergabung ke dalam Esa sampai hari ini masih bapak saya. Mungkin nanti saudara-saudaranya juga akan tergabung ke dalam Esa. Ya kira-kira seperti itu. Jenengan sekarang tinggalnya di Gresik. Gresik sama keluarga? Ya, saya tinggal di Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Benjeng. Benjeng. Oh, terus ikut Esa apa? Esa Terate. Esa Terate. Mulai latihan. Nah itu ceritanya kok akhirnya ikut latihan Esa Terate itu gimana? Oh, jadi awal terbukanya saya ini mengetahui kalau saya keturunannya Pak Arjo itu baru 1 tahun ini, Mas. Oh, jadi, ya. Jadi uniknya saya saat latihan dan setelah menjadi warga, sampai adik saya juga menjadi warga, saya nggak tahu. Nah, latihan Esa Terate, udah jadi warga, dan sampai saat itu belum tahu bahwa saya tuh keturunannya Mbah Harjo. Nah, jadi pada saat itu di rumah itu ada fotonya Pak Harjo Utomo yang dimana kok kayaknya foto ini kok tua ya, figurannya sampai keropos ya, terus fotonya tuh udah lubang-lubang. Kok saya kok kenal gitu. Saya tanya ke bapak, Pak, ini siapa Pak? Nah, di sana baru dibuka sampai akhirnya para sesepuh-sesepuh Esa mengetahui, dan hingga sampai hari ini saya bisa berada di sini. Oh, berarti memang Iya, kayak nggak diceritain dulu ya. Tapi mama bapak udah tahu sebelumnya. Sudah. Terus jenengan ikut latihan Esa Terate, udah jadi warga, jelalah kok ketemu fotonya Mbah Harjo di rumah jenengan. Nah, sebenarnya saya sudah tahu dari lama ya, Mas ya. Ini kok kayak kenal ya. Foto itu udah tahu dari lama. Iya, kok kayak kenal ya. Terus saya, ini kok kayak pendirinya Esa Terate, saya gitu. Ya akhirnya saya tanya ke bapak. Nah, dan kemudian dijelaskan oleh bapak bahwa saya masih keturunannya Pak Harjo. Terus piye perasaannya saat itu? Ya yang pasti nggak percaya, Mas. Yang bener Pak. Iya, Mas. Saya, masa Pak? Iya. Iya. Dan saat itu pelatih-pelatih jenengan juga nggak tahu? Nggak tahu. Akhirnya tahu? Yang pertama tahu itu pihak cabang. Jadi bapak saya langsung ke pihak cabang yang dimana juga saling mengenal. Nah, tapi dari cabang tahu nggak bapak jenengan keturunan Mbah Harjo? Jadi gini, bapak saya itu warga tahun 94. Dimana sejak tahun itu bapak saya vakum di dalam organisasi. Jadi nggak banyak yang tahu ya? Iya. Sorry Mas, tak pindahin ke sini biar agak kedengeran. Oke. Terus saat itu muncul ke cabang sama jenengan apa sendiri? Sama saya. Nah, dan terus diekspos ya yang pastinya ya, sampai akhirnya bertemu dengan para sesepuh
STRAT, termasuk Mas Murjoko dan Mas Taufik. Hingga sampai hari ini saya berada di sini. Iya. Nah, dari segi keturunan ada nggak ya yang terus akhirnya ikut bela diri tapi bukan Eza? Dari para saudara ini ikut bela diri, tetapi bukan Eza kayak gitu. Nggak ada, karena yang ikut bela diri juga Nggak banyak. sangat sedikit sekali. Nah, Terus dari segi ilmuwan, ya. mungkin kan selama ini yang didapatkan dari Eza Terate. Terus ada rasa, aku pengen ngerti sih, nah, keilmuan dari Mbah Harjo itu seperti apa kayak gitu. Ada kerentek ke situ nggak? Ya itu sudah pasti ya Mas ya. Iya. Jadi setelah saya mengetahui, nah saya tuh ada keinginan untuk mendalami keilmuan dari Pak Harjo, Iya. yang dimana sampai hari ini saya mendalami keilmuan dari sanatnya Pak Arsono, anaknya Pak Harjo Utomo, dan Bapak Gunawan Pemuji, menantunya Pak Harjo Utomo. Seperti itu. Jadi dimentori siapa sekarang? Sekarang dengan para sesepuh-sesepuh yang ada di Surabaya, yang dimana dulu juga belajar di Pak Arsono dan Pak Gunawan Pemuji. Siapa aja itu? Mas Agung Handaryanto, Mas Agung ini. ya, terus Bapak Haryono, tapi beliau sudah sepuh, sudah tua. Iya. Saat ini ada di Sidoarjo. Oke. Terus akhirnya jenengan dulu satu lettingnya berapa orang? Oh, jadi saya awal latihan itu kelas 6, Mas. Nah, saya itu nggak ada niat sebenarnya, dipaksa sama ibu saya. Ikut latihan ya. Iya Bu, akhirnya ikut latihan dan disahkan menjadi warga itu kelas 1 SMK tahun 2019. Rating saya pada saat awal latihan hanya 16, tapi pada saat disahkan hanya tinggal saya satu rayon. Iya. Tinggal sendiri. Tinggal sendiri pada tahun 2019 di Benjeng. Nah, begitu tahu, nah ini pelatihnya nih, jenengan keturunan Mbah Harjo, iya mereka kaget. Iya kaget, awalnya juga nggak percaya. Ya, saya juga belum tahu ceritanya gimana, jadi lebih baik tanya kepada sesepuh-sesepuhnya saja. Saya bilang seperti itu. Akhirnya udah kaget ya. Oke, lanjut ke ini apa namanya, bagaimana mencari keilmuan dari Mbah Harjo. Mulai ada kerentek itu sejak kapan? Sejak ini ya, sejak saya mengetahui bahwasanya itu dikasih tahunya tahun berapa sih? baru 1 tahun ini, Mas. 1 tahun ini? Iya, 1 tahun ini, 1 tahun ke belakang, kurang lebih. Jadi sampai adik saya kan warga tahun 2020. Sampai adik saya jadi warga, setelah menjadi warga ya memang belum tahu. Tahu-taunya ya baru-baru ini. Terus nggak tanya sama bapaknya, Pak kok nggak dikasih tahu toh Pak dari awal kayak gitu? Itu alasannya seperti ini. Nanti kalau dikasih tahu mungkin ya namanya manusia ya Mas ya, ada sifat mungkin sombong, mungkin seperti itu. Untuk penjelasan dari bapak saya seperti itu. Tapi bapaknya warga juga? Warga. Oh, nggih. Jenengan nomor 1, adiknya ada 5 lagi. Iya. Terus adiknya ikut latihan. Berarti dari saudara dengan yang 6 itu yang ikut latihan? Yang nomor 2 sudah warga. Yang ketiga dan keempat masih ikut latihan. Masih ikut latihan. Iya. Jenengan sing latih? Iya. Latih masih dewe gajuli juga. Nah, sejauh ini sudah sampai mana aja? Maksudnya, nah, akhirnya kan banyak yang tahu ini keturunan Mbah Harjo. Sudah sampai ketemu siapa aja? Maksudnya diundang kemana kayak gitu? Diajak ketemu siapa aja? Yang lebih sering itu saya mendapat undangan ke
rayon-rayon dan ranting-ranting yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Untuk pertemuan-pertemuan, saya alhamdulillah sudah sampai bertemu dengan Mas Murjoko dan Mas Taufik. Iya. Iya. Jadi bisa ketemu semuanya ya. Nah, melihat perkembangan SHT sekarang dan bagaimana perjuangan Mbah Harjo yang mana itu adalah bagian terah darah dari Mas Ganu, itu seperti apa? SHT sekarang dengan istilahnya gimana Mbah Harjo memperjuangkan untuk mendirikan SHT, tapi dengan kondisi SHT yang sekarang, tanggapan Mas Ganu seperti apa? Ya, saya sedih melihat SHT saat ini. Ya, singkat saja, pesan dari saya sangat berharap agar SHT ini bisa bersatu kembali. Seperti itu, Mas. Amin. Nah, ini keturunan langsung dari Mbah Harjo punya pesan agar SHT bisa bersatu kembali, nggak gontok-gontokan, nggak ngoyo-oyoan mana yang benar, Nah, nggak engkel-engkelan kamu yang salah atau siapa yang salah, tapi kita sini bersama-sama untuk menjadi saudara yang produktif sih sebenarnya. Mungkin gitu aja. Mas Ganu, nama lengkapnya siapa? nama lengkap saya Ganu Soka Pratama. Ganu Soka Pratama. Ada Instagramnya? Oh, ada. Apa itu? Instagram nggak ada, adanya TikTok saya. Oh, TikTok. Ge. Apa ya TikToknya? Ya, Ganu 022, seperti itu saja. Ganu 022. Silahkan di follow. Mungkin gitu aja Mas Ganu. Terima Ya, Mas. kasih sudah Ya. berbagi. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.